Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah. Yang kami hormati para jamaah sholat tarawih di Musholla Az-Zahra, perumahan Bunga Residen. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki malam yang 17 yang biasanya kita peringati sebagai malam nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di musholla ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Amin. Semoga semuanya senantiasa diberikan kekuatan iman Islam sehingga bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan baik dan sempurna. Dan semoga puasa kita, sholat kita, sujud kita, rukuk kita, tilawah kita, membaca Al-Quran, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ini duduk di depan seperti ini enggak seperti kemanten sunat ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita tanpa terasa sudah memasuki separuh dari bulan Ramadan ya. Sudah 17 Ramadan. Tanpa terasa, andai kata umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui keutamaan bulan puasa, maka akan meminta setahun penuh menjadi bulan puasa. Ya, jadi hari raya terus ini nanti akhirnya. Kali ini kita memperingati nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu tadi sudah disebutkan, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Unzila fihil Quran. Al-Quran diturunkan. Untuk apa? Hudal linnas. Untuk petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu. Wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran yang kita baca setiap malam selesai tarawih, tadarus bersama, yang kita baca setiap waktu, setiap saat, itu adalah kalamullah. Yang kalamullah itu adalah yang di sana, yang di lauh mahfud itu la harfun wala sautun, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Akan tetapi setelah tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan oleh Allah dari lauh mahfud, diturunkan di Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Dan diturunkan di langit dunia itu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap.
secara berangsur-angsur. Siapa yang membawa? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi tidak berupa 30 juz langsung datang dari langit kepada Rasul, tidak, bertahap. Surat apa yang pertama diturunkan? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi bertahap sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan membaca Al-Quran itu ibadah, bukan dihitung per ayat atau per huruf, bukan per ayat atau per kalimat, tapi bahkan berhuruf. Jenengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah berapa huruf? Itu semua mendapatkan pahala. Dan luar biasanya Al-Quran itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang paling agung, dan sampai saat ini tetap kita rasakan. Tetap kita bisa memegang, bisa membaca, dan bisa menikmati keberkahan dari Al-Quranul Karim. Coba kita lihat mukjizatnya Nabi Soleh berupa unta. Untanya sudah mati. Mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, orangnya sudah meninggal lagi. Mukjizatnya Nabi Sulaiman yang punya akik Sulaiman, bukan akik-akik yang bobotnya sampai 3 kilo itu bukannya, atau akik-akik yang biasanya orang ambil batu permata, batu akik, batu yang katanya sakti mandraguna. Akik atau cincin Nabi Sulaiman itu adalah tanda kenabian beliau. Itu sudah ada. Tongkat Nabi Musa yang sakti bisa membelah lautan menjadi 2 sudah ada. Sampai saat ini mukjizat yang paling agung yang bisa kita pegang, yang bisa kita baca, yang bisa kita peroleh manfaatannya, yaitu Al-Quranul Karim. Sungguh luar biasa Al-Quran itu. Sehingga panjenengan membaca Al-Quran, ma huwa syifa'u wa rahmah. Al-Quran itu memberikan syifa, memberikan kewarasan, kesehatan kepada diri kita, warahmah, dan memberikan rahmat buat kita. Jadi berbahagialah panjenengan yang suka membaca Al-Quran. Akan tetapi membaca Al-Quran itu juga ada aturannya. Tidak serta-merta panjenengan membaca Al-Quran habis dari kamar kecil tanpa berwudu memegang Al-Quran. Baru bangun tidur karena semangatnya, girohnya kepada Islam membaca Al-Quran, langsung membawa Al-Quran. Kemana-mana bawa Al-Quran, tetapi tanpa memperhatikan etika membaca Al-Quran. Ini juga tidak benar. Membaca Al-Quran itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jelas di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah engkau memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan tempatnya pun panjenengan membaca Al-Quran, ya harus tempat yang baik, yang suci, yang bersih. Di dalam masjid, di dalam rumah. Bukan di pasar, bukan di Sri Tanjung, bukan di Malioboro. Nanti membaca Al-Quran tidak karena Allah, tapi karena ingin dipuji orang lain. Artinya apa? Riya. Kalau riya, syirkul asghar. Riya itu adalah syirik kecil, dan itu dibenci oleh Allah. Akhirnya panjenengan membaca yang one day one juice karena niatnya tidak lillah, tapi ingin dipuji orang lain, pengen masuk YouTube, kepingin masuk media sosial, di depan orang ramai, hanya riya. Itu tidak ada nilainya apa-apa. Maka membaca Al-Quran harus tahu situasi dan kondisi, harus mengerti keadaan kita gimana. Jadi tempatnya harus bersih, harus suci, menghadap ke arah kiblat. Dan kadang kita salah memahami membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun. Loh baik, ya monggo. Tetapi kalau membaca Al-Quran ingin dipuji orang lain, ingin kelihatan lebih islami dari orang lain, itu sudah nilai yang salah. Kan
Orang sekarang yang dikit-dikit bid'ah, ya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit ahli neraka. Justru yang mereka lakukan itu bid'ah. Karena apa? Rasulullah tidak pernah membaca Al-Quran di Malioboro. Rasulullah tidak pernah membaca Al-Quran di Sri Tanjung. Dan itu tidak pernah dicontohkan. Walaupun kapanpun, dimanapun panjenengan bisa membaca Al-Quran, tetapi lihat situasi kondisi. Dan itu ada etikanya, ada akhlaknya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sampai saat ini kita bisa menikmati, bisa memegang, bisa mengamalkan. Itulah kehebatan umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi ada yang menyatakan habis membaca Al-Quran dicium, katanya tidak ada dalil, tidak ada hadisnya. Nabi tidak pernah mencontohkan. Lah kalau ngomong mbok ya dipikir, zamannya Nabi Muhammad itu tidak ada Al-Quran. Al-Quran itu dikodifikasi, dibukukan dalam 30 juz, dalam satu jilid itu pada masa Sayyidina Umar. Jadi pada waktu Nabi Muhammad itu Al-Quran masih berbentuk di pelabah kurma, masih di lempengan batu, masih di tulang binatang, masih di kulit binatang, masih berserakan seperti itu. Jadi Al-Quran sudah terbentuk 30 juz, 114 surat, itu masa Khalifah Umar. Masa beliau menjadi khalifah, itulah masa pengkodifikasian Al-Quran. Jadi jenengan setelah membaca Al-Quran, mencium, itu sesuatu yang baik. Wong jenengan anak-anak biasanya pada hari raya biasanya ujung-ujung silaturahmi biasanya mendapatkan 2.000-an, 5.000. Kok tiba-tiba mendapatkan 75.000 uang baru? Wah, dicium sama anak-anak. Itu uang padahal. Apalagi Al-Quran. Jadi tidak salah panjenengan mencium Al-Quran setelah membaca, setelah deres, setelah mengaji. Baik itu. Itu bertanda panjenengan hormat kepada Al-Quran. Terus membawa Al-Quran pun juga ada etikanya. Bukan membawa Al-Quran seperti mententeng sayur. Bukan membawa Al-Quran seperti mententeng tempe, tahu. Membawa Al-Quran itu akhlaknya, adabnya, tatamanya dipegang di dada. Kalau diletakkan di bawah jangan sampai di lantai, lebih tinggi dari lutut. Harus tempat yang hiyal ulya, tempat yang lebih tinggi. Bukan diletakkan di bawah terus kaki panjang di atas. Itu tidak ada sopan santun namanya. Ini kalamullah. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran ma huwa syifa wa rahmah. Al-Quran menjadi obat bagi kita dan menjadi rahmat bagi kita. Karena Al-Quran itu adalah pedoman kita, pedoman hidup kita. Al-Quran, sunnah. Kita belajar Al-Quran, semangat kita bagus, tetapi harus dibarengi dengan ilmu. Panjenengan belajar Al-Quran hanya belajar dari terjemah tanpa guru, bahaya. Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang disebut ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, ada halal, ada haram, ada kisah, ada kalam mathal. Di dalam Al-Quran ada kalam mathal yang disebut dengan kinayah. Was'alul qaryah, fas'alu qaryah. Tanyalah kepada ahli desa. Tanyalah kepada desa. Maksudnya bukan tanya kepada desa, yang dimaksud di situ adalah tanya kepada penghuni desa. Belum ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih serupa-serupa artinya. Kullun halikun illa wajhah. Semua akan hancur kecuali wajah Allah. Nah, kalau diartikan wajah Allah, muka Allah, berarti Allah sibah atau serupa dengan makhluknya. Ini kan bahaya nanti. Lah kalau menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini bisa keluar dari Islam. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu, tidak sama dengan makhluknya. Makanya ayat mutasyabihat ini, ayat-ayat yang masih serupa maknanya, masih samar maknanya, harus kita mengaji kepada orang yang benar-benar ahlinya. Kecuali kalau ayat itu muhkamat, aqimus sholah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, tunaikan zakat.
Itu ayat-ayat yang muhkamat, sudah jelas. Tidak usah ada takwil atau tafsir, itu sudah jelas. Tapi kalau ayat-ayat mutasyabihat itu perlu adanya pemahaman yang komprehensif. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi Al-Qur'an diturunkan kepada kita itu hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi kita semua. Karena dengan berpedoman kepada Al-Qur'an, pedoman kepada sunnah Rasulullah, maka hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, ada keberkahannya. Sekali lagi, mari kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Memperbanyak membaca Al-Qur'an ini akan menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, dengan kita membaca Al-Qur'an, membaca kalimat thayyibah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Dengan barokah Al-Qur'an, yang banyak utang cepat lunas, amin. Yang sakit cepat sembuh, amin. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan cepat diberi keturunan. Yang masih jomblo, mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh, amin ya. Yang sudah dapat, mudah-mudahan tidak tambah lagi, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.